Assalamualaikum Mbak Mili. Salam Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini Mbak Mili? Alhamdulillah keadaan saya baik-baik aja Bu. Gimana dengan Ibu sendiri? Alhamdulillah Ibu juga baik. Gimana hasil UTS-nya kemarin? Alhamdulillah Bu, memuaskan. Meski ada beberapa yang kurang sesuai harapan saya sih Bu. Alhamdulillah kalau begitu nggak apa-apa. Besok-besok bisa ditingkatkan lagi ya belajarnya. Iya Bu, Oke. Oh iya, kemarin kita kan udah janjian ya, seperti biasa lewat WA buat konseling hari ini. betul Ibu. Oke, baik. Kalau begitu, boleh Mbak Mili mulai ceritakan apa yang sedang Mbak Mili alami. Tampaknya raut wajah Mbak Mili ini sedang memikul beban yang berat. Iya Bu, saya tuh memang sedang ada masalah dengan keluarga saya Bu. Bisa diceritakan lebih detail lagi Mbak Mili dengan permasalahan keluarga yang sedang Mbak Mili alami? Jadi begini ya Bu, dulunya itu keluarga saya tuh baik-baik aja ya Bu, udah bisa dibilang tuh keluarga yang mampu dan berkecukupan gitu Bu. Tapi setelah orang tua saya tuh mengalami kebangkrutan, dunia saya tuh berubah 180 derajat Bu. Hmm, Oke, Mbak Mili, bisa diceritakan lebih dalam lagi kehidupan Mbak Mili yang berubah 180 derajat itu yang bagaimana? Baik Bu, jadi kehidupan saya tuh dulu itu tuh bisa dibilang mewah ya Bu ya. Terus apa-apa yang saya minta tuh selalu dituruti oleh orang tua saya, terus selalu berkecukupan. Nah, sekarang tuh untuk ingin membeli atau mendapatkan yang saya inginkan itu yang saya mau itu kayak harus bekerja dulu Bu, agar tidak memberatkan beban orang tua saya juga. Terus juga ya walaupun ayah sama ibu saya tuh masih tetap bekerja ya Bu, tapi tuh penghasilan tuh hanya bisa untuk membiayai kebutuhan sehari-hari sih Bu, dan biaya sekolah saya juga tuh eh, ya bisa dibilang berkecukupan untuk saat ini untuk biaya sekolah. Dan akhirnya juga tuh kedua orang saya juga sering sering cekcok gitu Bu, sering berdebat gitu karena hal-hal kecil aja tuh bisa diperdebatkan gitu Bu. Saya jadi capek gitu ngeliat orang tua saya seperti itu Bu. Oke, jadi Mbak Mili ini ngerasa capek ya dengan keadaan keluarga yang kurang baik-baik saja ya. Betul Ibu. Oke, Mbak Mili. Kalau boleh tahu Mbak Mili ini kerja apa dan waktunya itu kapan? Kalau saya sendiri tuh kerja part time ya Bu, kayak di kafe gitu, salah satu kafe gitu. Nah, jadi saya itu kerjanya ketika pulang sekolah nih ya Bu, dari jam 1 sampai jam 7 malam. Terus dan saya itu pulang ke rumah setelah kerja dari kafe tersebut Bu. Nah, itu pun ketika saya pulang selalu disambut dengan perdebatan kedua orang tua saya. Jadi kayak saya tuh merasa capek Bu dengan orang tua saya yang selalu berdebat terus seperti itu. Ya, saya paham Mbak Mili itu pastilah sangat capek ya, di mana biasanya pulang disambut oleh senyuman, sekarang dengan perdebatan. Tapi Mbak Mili merasa terbebani nggak nih dengan Mbak Mili itu sekolah tapi juga disambi kerja gitu? Kalau untuk saya pribadi sebenarnya tidak terlalu terbebani ya Bu ya, karena kan di tempat saya kerja tuh justru lebih baik suasananya daripada kayak di rumah gitu Bu. Wah, bisa dibilang ini ya Mbak, tempat kerjanya Mbak Mili ini menjadi rumah keduanya Mbak Mili ya. Betul banget sih Bu, kayak saya tuh lebih merasa eh, ada teman dan lebih nyaman gitu Bu. Oke Mbak Mili, kita kembali dengan permasalahan Mbak Mili yang tadi Mbak Mili sudah ceritakan bahwa orang tua Mbak Mili ini sering berdebat yang membuat Mbak Mili ini tuh tidak nyaman di rumah. Kalau boleh tahu nih Mbak Mili, sekarang pekerjaan orang tua Mbak Mili apa ya? Kalau untuk ayah saya sendiri sih kerja di pabrik ya Bu, pabrik tekstil gitu Bu, punya temannya gitu.
Dan ibu saya itu bekerjanya sebagai karyawan toko kue, Bu. Jadi ayah Mbak Mili kerja di pabrik dan ibu Mbak Mili kerja di toko ya. Nah, bisa diceritakan perdebatan seperti apa sih yang sering terjadi di rumah? Jadi itu sebenarnya tuh perdebatannya bukan karena masalah besar ya Bu ya, tapi Mm-mm. tuh ya kayak masalah kecil, kayak misalnya tuh ibu saya tuh kurang, masakan ibu saya tuh kurang asin lah, yang baru saya, yang ibu saya apa, lelet lah. Kalau siap-siap buat pergi gitu Bu. Mm-mm. Yang ayah saya sih misal sering main HP lah, ya kurang apa, lebih seperti itu sih Bu, kurang lebih ya percekcokan karena hal-hal kecil gitu sih Bu. Tapi nanti debatnya itu jadi besar Bu, yang membuat saya tuh kayak eh, udah sumpah gitu Bu, udah capek dengan Mm-mm. perdebatan mereka. Terus juga padahal dulu tuh orang tua saya tuh sangat harmonis Bu dan romantis, tapi sekarang nggak ada sama sekali. Bahkan saya aja sudah kurang diperhatikan gitu Bu. Oke, jadi perdebatan orang tua Mbak Mili ini sebenarnya mempermasalahkan masalah kecil ya, yang membuat Mbak Mili ini sudah capek melihatnya dan mendengarnya. Lalu ketika orang tua Mbak Mili ini berdebat seperti itu, yang dilakukan Mbak Mili apa? Ya, biasanya saya tuh langsung ke kamar gitu sih, Bu. Dan saya juga tuh langsung tidur terus dengerin musik gitu, Bu. Rasanya tuh kayak pengen pergi gitu, pengen kabur dari rumah biar nggak dengerin perdebatan orang tua saya gitu, Bu. Nah, terus apa dengan Mbak Mili kabur dari rumah itu menjadi jalan keluar terbaik? Dan gimana perasaan ayah dan ibu Mbak Mili jika tahu nih Mbak Mili kabur dari rumah? Pastinya sedih kan? Terus nih, kalau misalnya Mbak Mili kabur, itu mau kabur kemana? Iya juga sih, Bu. Bagaimana nantinya perasaan orang tua saya ketika tahu anaknya tuh kayak anak satu-satunya kan ya, Bu. Terus kabur juga, nanti ditambah berdebat lagi. Saya juga nggak tahu sih, Bu, kalau kabur tuh mau kabur kemana gitu. Tapi ya saya kan sudah capek, Bu, dengan orang tua saya yang selalu bertengkar terus, Bu. Iya, Mbak Mili, Ibu paham dengan perasaan Mbak Mili. Tapi sebelumnya, Mbak Mili sudah pernah untuk coba untuk berbicara gitu kepada orang tua Mbak Mili terkait Mbak Mili itu capek dengan perdebatan kedua orang tua Mbak Mili gitu, dengan keadaan keluarga Mbak Mili yang ya bisa dibilang kurang baik-baik saja. Sudah pernah? Saya belum pernah mencoba ya, Bu, bicarakan apa dengan kedua orang tua saya gitu karena saya tuh takut, Bu, gak didengerin gitu sama orang tua saya. Oke, jadi begitu. Sepertinya Mbak Mili perlu waktu ya untuk membicarakan kepada orang tua Mbak Mili bagaimana nih kalau Mbak Mili nantinya mencoba untuk berbicara dengan orang tua Mbak Mili terkait perasaan Mbak Mili kepada orang tuanya. Mbak Mili bisa bercerita ya baik-baik kepada orang tuanya ya supaya didengarkan. Baik, Ibu, nanti kalau ada waktu yang tepat, saya akan coba membicarakan kepada kedua orang tua saya. Dan jika sudah ada perkembangannya, nanti saya akan menghubungi Ibu lagi. Baiklah, kalau begitu Mbak Mili, sebelum kita akhiri konseling hari ini, Ibu akan menyimpulkan dulu ya bahwa Mbak Mili ini kehidupannya berubah setelah orang tua Mbak Mili ini mengalami kebangkrutan yang membuat Mbak Mili ini akhirnya harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan Mbak Mili seperti ya uang jajan Mbak Mili, dan dari perubahan kehidupan tersebut membuat orang tua Mbak Mili ini tuh sering mengalami perdebatan dan pertengkaran yang membuat Mbak Mili ini tidak nyaman di rumah. Begitu ya Mbak Mili? Betul banget, Bu, seperti itu. Baik, kalau begitu Mbak Mili, kita cukupkan ya konseling hari ini. Untuk konseling selanjutnya, nanti Ibu kabari setelah Mbak Mili sudah berbicara kepada orang tuanya ya. Baik, Ibu, terima kasih untuk konseling hari ini. Saya merasa lebih lega lagi, Bu. Sama-sama Mbak Mili. Alhamdulillah kalau sudah merasa lebih lega. Baik, Ibu akhiri ya pertemuan hari ini. Sehat selalu Mbak Mili. Assalamualaikum.
Baik Ibu, Waalaikumsalam. Ibu juga sehat selalu.